Memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat masa sidang ke-1 tahun 2022 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2021 pada hari ini, Senin 11 April 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hal yang luar biasa yang ingin kami sampaikan pada hari ini, sejak DPR Papua Barat dilantik pada bulan Oktober 2019, sinergitas dan harmonisasi pemerintah daerah dan DPR Papua Barat berjalan cukup baik dan apik. Hubungan dua lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terjalin semata-mata demi kepentingan pembangunan masyarakat lebih baik di provinsi ini. DPR Papua Barat tentunya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah yang sudah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tanggung jawab kewenangannya dengan baik, terutama dalam situasi pandemi COVID-19, program penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pun dapat dilaksanakan dengan baik. Rapat Dewan yang rapat paripurna pada hari ini merupakan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2021 sebagai dokumen evaluasi kerja Gubernur tahun anggaran 2021, tentunya akan memuat semua arah kebijakan pembangunan daerah beserta realisasi target dan sasaran pembangunan, di mana laporan kinerja pembangunan untuk tahun anggaran 2021 merupakan laporan tahunan yang terakhir oleh Gubernur Papua Barat masa jabatan 2017-2022. Mengingat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan berakhir pada 12 Mei 2022 mendatang, saya berharap dalam penyampaian LKPJ ini Gubernur dapat menunjuk capaian kinerja selama kepemimpinan masa jabatan 5 tahun ini, sehingga wujud nyata capaian pembangunan di segala bidang dapat didengar oleh seluruh hadirin dan seluruh masyarakat di Papua Barat. Kami menyadari pada masa jabatan Gubernur 2017-2022 sungguh sangat sulit karena dihadapkan pada situasi bencana dunia, yaitu pandemi COVID-19 yang sangat mengancam kita semua dan berdampak pada segala aspek kehidupan baik pemerintah daerah, seluruh stakeholder, penyelenggara pemerintahan, dan seluruh lapisan masyarakat di provinsi ini. Selanjutnya, sesuai dengan agenda rapat paripurna pada hari ini, yaitu penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2021, maka saya persilakan yang terhormat Saudara Gubernur Papua Barat untuk menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2021. Dipersilakan. Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepada DPRD, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau RLPPD kepada masyarakat. Satu, kepada DPR Papua Barat bahwa pertama, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tahun 2017-2022 akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2022. Kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ, dan ILPPD, Pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa LKPJ terdiri atas LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan. PP Nomor 3 Tahun 2007 merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 17 ayat 1, LKPJ akhir masa jabatan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat 2, LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari sebelum pemberitahuan DPRD berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Ketiga, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 40 huruf A menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang mengatur tentang LKPJ akhir masa jabatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keempat, Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kelima, berdasarkan penjelasan tersebut, maka Gubernur Papua Barat saat ini tidak lagi menyusun dan menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan kepada DPR Papua Barat, namun hanya menyusun dan menyampaikan LKPJ tahun 2021, sedangkan LKPJ tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 setiap tahun telah disampaikan kepada DPRD Papua Barat. Pimpinan dan anggota Dewan sampai dengan akhir tahun 2021, Provinsi Papua Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota, 218 distrik, 95 kelurahan, dan 1.742 kampung dengan jumlah penduduk sebanyak 1.150.468 jiwa. Dengan penduduk terbanyak terdapat di Kota Sorong sebanyak 282.526 jiwa, dan penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Tamral berjumlah 32.454 jiwa. Dari sisi sumber daya aparatur, Provinsi Papua Barat memiliki jumlah pegawai sebanyak 5.261 orang yang tersebar pada 37 OPD, dengan jumlah pegawai terbanyak terdapat pada Dinas Pendidikan, yaitu sebanyak 2.075 orang termasuk guru SLTA, sedangkan pegawai yang paling sedikit terdapat pada Badan Penghubung di Jakarta, yaitu berjumlah 24 orang. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, kami sampaikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Barat tahun
anggaran 2021 berdasarkan laporan keuangan daerah belum diaudit BPK, sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat yang sudah diaudit akan disampaikan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Papua Barat kepada DPRD Papua Barat. Pada sisi pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah sebesar 6,97 triliun rupiah masih bisa melampaui target yang ditetapkan sebesar 6,93 triliun rupiah atau 100,63%. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021 sebesar 465,90 miliar rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 436,66 miliar rupiah atau 106,70%. Sementara itu, realisasi pendapatan transfer yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur otsus sebesar 6,50 triliun rupiah melampaui target yang ditetapkan sebesar 6,49 triliun rupiah atau 100,22%. Sedangkan realisasi pendapatan lain-lain, pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah sebesar 1,66 triliun rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 1,62 triliun rupiah atau 102,64%. Pimpinan dan anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati, belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan agenda pembangunan di Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2021 sebagai pelaksana rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022 berdasarkan kewenangan provinsi dengan semangat otonomi khusus yang mencakup 4 agenda prioritas pembangunan, yaitu pertama, mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya alam dan potensi unggulan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat infrastruktur guna mewujudkan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan pelayanan dasar. Dan yang keempat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung transformasi pelayanan publik serta optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus yang efektif. Maka realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 untuk membiayai agenda pembangunan tersebut sebesar 7,62 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 8,75 triliun rupiah atau 87,10%. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja
bantuan sosial sebesar 3,13 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 3,94 triliun rupiah atau 79,44%, belanja modal sebesar 2,42 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 2,61 triliun rupiah atau 92,47%, belanja tak terduga sebesar 23,62 miliar rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 69,38 miliar rupiah atau 34,5%, dan belanja transfer sebesar 2,04 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 2 operasi dan belanja modal yang dicapai, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sebanyak 6 urusan, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum, serta urusan sosial sebesar 6,57 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 2,87 triliun rupiah atau 89,58%. Urusan pemerintahan wajib yang bukan pelayanan dasar sebanyak 18 urusan dengan realisasi sebesar 274,16 miliar rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 300,59 miliar rupiah atau 91,21%. Urusan pemerintahan pilihan sebanyak 8 urusan dengan realisasi sebesar 252,18 miliar rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 273,3 miliar rupiah atau 92,36%, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sebanyak 7 urusan dengan realisasi sebesar 638,3 miliar rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 758,49 miliar rupiah atau 84,12%. Pada sisi pembiayaan daerah, yaitu penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dengan realisasi sebesar 1,82 triliun yang terrealisasi 100%. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan perubahan penjabaran APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021, bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendanaan COVID-19, penyusunan dana transfer yang telah ditetapkan peruntukannya serta keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dilakukan penyesuaian alokasi anggaran APBD tahun anggaran 2021 melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021. Perubahan penjabaran APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021
dilakukan dengan memperhatikan: pertama, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam rangka kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kedua, lampiran E-Butir 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 yang menyatakan bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenan. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021. Dan ketiga, lampiran D-Butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menegaskan bahwa pada kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional ataupun daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan kepala daerah. Perubahan pada sisi pendapatan daerah ditargetkan bertambah sebesar Rp219,34 miliar menjadi Rp6,93 triliun dari target sebelumnya sebesar Rp6,71 triliun. Perubahan pendapatan daerah yang terdiri dari perubahan pendapatan asli daerah dari target sebelumnya sebesar Rp412,57 miliar menjadi Rp436,66 miliar atau bertambah sebesar Rp24,8 miliar. Perubahan pendapatan transfer dari target sebelumnya sebesar Rp6,29 triliun menjadi Rp6,49 triliun, bertambah sebesar Rp193,64 miliar, dan perubahan lain-lain pendapatan yang sah dari target sebelumnya Rp0 bertambah menjadi Rp1,62 miliar. Pada sisi belanja daerah sebagai salah satu dampak dari pandemi COVID-19, perubahan anggaran belanja daerah secara keseluruhan bertambah sebesar Rp1,02 triliun menjadi Rp8,75 triliun dari anggaran sebelumnya sebesar Rp7,74 triliun. Pertambahan anggaran belanja terjadi pada belanja operasi bertambah Rp604,99 miliar menjadi Rp3,94 triliun dari anggaran sebelumnya sebesar Rp3,34 triliun. Belanja modal bertambah sebesar Rp263,17 miliar menjadi Rp2,61 triliun dari anggaran sebelumnya sebesar Rp2,35 triliun. Belanja tak terduga bertambah sebesar Rp27,28 miliar
menjadi 69,38 miliar rupiah dari anggaran sebelumnya sebesar 42,10 miliar rupiah, dan belanja transfer bertambah sebesar 112,78 miliar rupiah menjadi 2,12 triliun rupiah dari anggaran sebelumnya sebesar 2 triliun rupiah. Pembiayaan daerah juga mengalami perubahan yang bertambah sebesar 792,87 miliar rupiah menjadi 1,82 triliun rupiah dari anggaran sebelumnya sebesar 1,03 triliun rupiah. Pembiayaan daerah yaitu SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya selanjutnya kami sampaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021. Sebagaimana kita alami bersama bahwa tahun anggaran 2021 masih pandemi COVID-19 di Indonesia COVID-19, pemerintah Provinsi Papua Barat mengambil kebijakan beberapa kali pemberlakuan kerja dari rumah bagi ASN, sehingga dengan bekerja dari rumah maka berdampak langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 yang tidak berjalan dengan optimal, dan bahkan ada program dan kegiatan yang terpaksa tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, pemerintah Provinsi Papua Barat tetap berupaya semaksimal mungkin menyesuaikan dengan kondisi daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Beberapa capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 yang dapat dicapai dan yang akan kami sampaikan di sini, yaitu capaian pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, keamanan dan ketertiban umum, dan urusan sosial. Sedangkan untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib yang bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan fungsi penunjang pemerintahan tahun 2021 kami tidak sampaikan di sini mengingat keterbatasan waktu dan dapat dilihat dalam buku LKPJ. Capaian kegiatan pada urusan pendidikan tahun 2021 yang terdiri dari 3 program, 4 kegiatan dan 67 sub kegiatan teknis dapat dilihat pada beberapa indikator, yaitu indeks pembangunan manusia dengan capaian sebesar 65,26 poin, rata-rata lama sekolah dengan capaian 9,34 tahun, rata-rata lama sekolah orang asli Papua dengan capaian 7,69 tahun, harapan lama sekolah dengan capaian 13,13 tahun. Harapan lama sekolah orang asli Papua dengan capaian 10,60 tahun, angka melek huruf dengan capaian sebesar 97,00%, angka melek huruf orang asli Papua dengan capaian sebesar 97,00%, tingkat partisipasi anak usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah dengan capaian sebesar 98,05%, tingkat partisipasi anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus dengan capaian sebesar 63,28%.
capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan tahun 2021 yang terdiri dari 4 program, 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan teknis dapat dilihat pada beberapa indikator, yaitu umur harapan hidup mencapai 66,02 tahun. Angka kematian ibu yaitu sebesar 221 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi sebesar 5,42% 1000 kelahiran per 1000 kelahiran hidup. Balita gizi buruk sebesar 4,07%, balita gizi kurang sebesar 9,38%, prevalensi HIV/AIDS sebesar 2,00%, rasio tenaga kesehatan sebanyak 6,27, dokter sebanyak 0,52 dan tenaga medis sebanyak 0,74 per 1000 penduduk. Puskesmas terakreditasi di distrik sebesar 43,21%. Selanjutnya, capaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat tahun 2021 yang terdiri dari 10 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan teknis dapat dilihat pada beberapa indikator, yaitu aksesibilitas antara wilayah kabupaten kota yang terhubung dengan capaian 63,65%, jalan provinsi dengan kualitas baik sebesar 50,00%, jembatan provinsi dengan kualitas baik sebesar 72,65%, jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik sebesar 80,21%, kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RT/RW provinsi sebesar 90,00%. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang terdiri dari 3 program, 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan teknis dapat dilihat pada beberapa indikator, yaitu angka kriminalitas yang tertangani per 100.000 penduduk sebesar 40,20. Kabupaten kota siaga dan tangguh bencana dengan capaian 13 kabupaten kota atau 100%. Indeks risiko bencana dengan capaian pada indeks 138. Penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah atau legal sebesar 66,67%, dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial yang terdiri dari 5 program, 6 kegiatan dan 12 sub kegiatan teknis dapat dilihat pada indikator cakupan penanganan PMKS sebesar 99,85%. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, selanjutnya kami sampaikan terkait kebijakan strategis yang ditetapkan pada tahun 2021 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2021, optimalisasi pendapatan dana otsus, kemudahan investasi, pengelolaan potensi pariwisata,
dalam wilayah konservasi, potensi kelautan, pengakuan masyarakat adat, hukum adat, dan wilayah, serta perlindungan perempuan dan anak. Telah ditetapkan beberapa kebijakan strategis, baik dari sisi kebijakan penganggaran, keuangan, daerah maupun penanganan, diantaranya: 1. Pembatasan pergerakan masyarakat, edukasi budaya hidup sehat dan kepatuhan terhadap aturan. 2. Menetapkan penyesuaian kebijakan anggaran dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, ruang rawat inap, serta pembelian alat kesehatan strategis untuk penanganan COVID-19. 3. Pemberian bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, diantaranya melalui program Tangan Kasih pemerintah Provinsi Papua Barat. 4. Pembangunan strategis kampung dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua di kampung sebagai salah satu upaya untuk optimalisasi manfaat dana otsus. 5. Penetapan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Provinsi Papua Barat. 6. Penetapan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat. 7. Pengelolaan sumber daya ikan terbang di wilayah perairan Provinsi Papua Barat. 8. Penetapan pedoman dalam mengatur mekanisme pengakuan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Papua Barat. 9. Mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak di Provinsi Papua Barat yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang selanjutnya kami sampaikan terkait tugas pembantuan negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah serta menugaskan penugasan dari provinsi kepada kabupaten atau kota untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan, dan disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah. Pada tahun 2021, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat melalui beberapa kementerian dengan dana
bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh OPD teknis terkait alokasi anggaran tugas pembantuan yang diterima pada tahun 2021 sebesar 64,06 miliar rupiah dan dapat direalisasikan sebesar 63,98 miliar rupiah atau 99,87%. Ada 5 OPD yang melaksanakan tugas pembantuan tahun 2020, yaitu 1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian sebanyak 7 program yang terdiri dari 16 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 35,64 miliar dan dapat direalisasikan sebesar 35,58 miliar atau 99,82%. 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian sebanyak 4 program yang terdiri dari 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 8,62 miliar rupiah yang dapat direalisasikan 100%. 3. Dinas Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 program dan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 300 juta rupiah dan dapat direalisasikan sebesar 299,40 juta rupiah atau 99,82%. 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 4 program dan 4 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 18,76 miliar rupiah dan dapat direalisasikan sebesar 18,7 miliar rupiah atau 99,91%. 5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebanyak 2 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 723,23 juta rupiah dan dapat direalisasikan sebesar 722,98 juta rupiah atau 99,97%. Sedangkan untuk tugas pembantuan yang diberikan pada tahun 2021, pemerintah Provinsi Papua Barat tidak memberikan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan kepada kabupaten dan kota. Namun demikian, pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten kota, distrik, kampung, dan kelurahan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat. Pimpinan dan anggota Dewan, sebelum mengakhiri pidato ini dalam kesempatan yang baik pada sidang yang terhormat ini, saya selaku Gubernur Papua Barat bersama dengan Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPRD Papua Barat, pimpinan dan anggota MRT Provinsi Papua Barat yang bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Provinsi Papua Barat yang kita cintai, karena telah memberikan dukungan dan kemitraan sehingga jalan roda pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kami.
berdua memimpin Provinsi Papua Barat. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada seluruh aparatur pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, seluruh instansi vertikal yang ada di Provinsi Papua Barat, BUMN dan dunia usaha, serta semua elemen masyarakat yang bersama-sama ikut membangun Papua Barat. Tahun 2021 kita masih mengalami pandemi COVID-19. Kiranya tahun ini pandemi ini segera berlalu melalui penerapan adaptasi kebiasaan baru pada seluruh aktivitas kehidupan kita dan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat Papua Barat. Yang telah memenuhi undangan kami, serta dengan sabar dan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini dari awal hingga berakhir. Dan atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Barat, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi. Bagi seluruh umat Islam di Papua Barat, semoga puasa Ramadan menjadikan kita sebagai orang-orang yang saling menghargai dalam kebersamaan. Dan semoga amal puasa diterima di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Selanjutnya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat pada hari ini saya nyatakan diskors.